Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Next.js dan Postgre. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan coba setup projectnya ya teman-teman. Di sini teman-teman akan kita coba bareng-bareng nih nge-build projectnya. Kita install beberapa package, kita koneksikan dengan Postgre, Prisma-nya, dan juga kita coba install Tailwind ya teman-teman. Oke, terus yang kedua teman-teman, di sini saya punya ada referensi untuk teman-teman bisa juga ngikutin instalasinya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Ini ada di webnya Versal sih. Oke, kalau udah langsung aja kita coba type ya teman-teman. Di sini kita akan coba install. Apa yang akan kita install? Seperti biasa kita coba install npx create next app seperti biasa. Kita namai Next.js Postgre ya. Postgre. Oke. Seperti biasa kalau misalnya create next app ya, dia nge-install 3 package React DOM dan juga Next-nya itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini sambil kita nunggu teman-teman, saya akan coba koneksikan kedua database ya, di mana aja. Yang pertama saya akan coba connect dulu ke database yang lokal ya teman-teman. Saya akan coba lihat PG adminnya dulu. Di sini akan saya coba koneksikan ke Postgre yang ada di lokal. Dan yang kedua, nanti di sini akan saya coba koneksikan ke ke Postgre yang ada di Supabase ya teman-teman. Nanti kita akan lihat coba di bagian ininya, database-nya untuk koneksinya. Oke. Nah, ini udah ada. Saya coba cek dulu password. Kita lihat lagi servernya itu adalah password. Sip. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa di sini saya udah bikin 3 database lokal ya, dari sini Postgre dan Survey dari sini. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kalau udah kita install Next.js-nya, kita masuk ke project-nya dulu. Kita install library library Prisma-nya ya teman-teman. Ada 2, npm i Prisma min d ya. Nah, yang pertama kita install package Prisma, tapi kita jadikan development dependencies. Kenapa? Karena memang ini hanya dibutuhkan pada saat development ya teman-teman. Nanti saat kita menyusun table, kita ada perubahan table dan lain-lain. Nah, yang kedua kita install npm i add prisma/client. Nah, ini library client yang nanti akan dipakai dan terus-menerus kita query menggunakan si Prisma client ini ya teman-teman. Alright, sip. Kalau udah, selanjutnya kita akan coba langsung lagi masuk ke terminal. Kita type npx prisma init. Oke, nah teman-teman ya, di sini kita bisa lihat bahwa kalau teman-teman jangan lupa dimasukkan ke VS Code ya. Kalau teman-teman lakukan yang namanya npx prisma init, nah nanti teman-teman akan nge-generate satu buah folder namanya Prisma dan juga satu buah file namanya schema.prisma. Ya kan, di sini ada defaultnya, ada generatornya ya, ada provider Prisma Client.js, ada juga data source-nya itu providernya Postgre, dan juga URL-nya kemana dia ngambil dari env ya teman-teman. Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman pakai MySQL, di sini bisa teman-teman ganti providernya ke MySQL atau MariaDB kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita akan lanjutkan dengan membuat yang namanya database URL di env ya. Kita bikin namanya .env. Udah ada. Oh, oke teman-teman. Berarti ketika kita create Prisma, ini sudah sudah di-generate ya oleh Prisma juga ya teman-teman. Jadi database URL-nya adalah seperti ini. Lanjut, kita akan tinggal ganti. Di sini adalah PostgreSQL, sudah betul. Di sini adalah nanti saya jadi Postgres ya. Di sini disesuaikan dengan user dan database tujuan teman-teman ya. Contohnya saya akan masukkan ke database lokal. Di sini akan saya coba Postgre .2 password ya, di mana passwordnya adalah password ya. Localhost 5432, di sini adalah
saya namakan Next.js underscore Postgre ya. Postgre. Jadi database-nya namanya adalah PostgreSQL ya kan. Nah, kalau teman-teman sudah ada nih database URL-nya ya, entah ke lokal ataupun nanti misalnya teman-teman mau ke Supabase ya, kita akan coba dengan cara langsung memindahkan yang ada di schema ke database ya kan. Nah, sebelumnya gimana kita memindahkannya? Jadi di sini teman-teman di contoh yang referensi yang saya berikan ada contoh skemanya ya. Nah, teman-teman bisa copy dulu di sini ya. Kurang lebih kayak ada model post dan juga model user. Ya kan? Seperti ini ya, teman-teman ya. Model post dan juga model user di mana ini akan mendefinisikan table yang ada di database dan juga modelnya. Di sini ya seperti biasa teman-teman, kalau kita berurusan dengan SQL, kita akan diminta untuk mendefinisikan namanya, tipe datanya apa, terus atribut lainnya ya kan, kayak foreign key dan lain-lain ya. Oke, relationnya juga di sini akan didefinisikan. Contoh, di sini kita bikin dua model post dan user, di mana nanti masing-masing akan kita terjemahkan atau kita buat tabelnya itu di dalam database ya. Kalau kita lihat di post ini ada ID, title, bentuknya string ya, ada lain-lain juga. Ini ada relation juga ke user di sini ya. Nah, mungkin nanti akan kita bahas juga lebih jelas terkait atribut-atribut yang ada di Prisma ya. Nah, tambahan di sini ada add map ya. Artinya nanti table yang akan dibikin di database-nya itu namanya adalah users, teman-teman. Berbeda kalau misalnya tidak ada add map kayak gini, berarti nama tablenya adalah seperti nama model ya. Nanti akan kita coba. Oke, kalau udah kita masuk ke terminal, kita lakukan npx prisma db push. Nah, ini bentuknya adalah yang kita lakukan mengsinkronize antara schema yang ada di sini dengan table yang nanti akan kita pakai dengan database ya. Saya akan coba connect via oh ya, gini. Seperti yang sebelumnya saya pernah bahas teman-teman, di bagian Prisma ini juga menyediakan database viewer dengan cara kita coba cek npx prisma studio. Apa yang akan terjadi? Oke, nah teman-teman bisa teman-teman lihat bahwa di sini kita akan ngebuka suatu database viewer yang mana database-nya itu disesuaikan dengan alamat INV yang ada di sini ya kan? Oke, kita coba cek teman-teman ya. Mana tadi? Di sini, nah ini ada yang sama ya teman-teman, ada post, ada ID, title, konten dan lain-lain sama seperti yang ada di schema ya. Begitu juga dengan tabel user ya. Oke. Nah, yang kedua, ketika kita sudah bikin database di lokal ya, kita juga kan sebenarnya bisa ya teman-teman mengkoneksikan database-nya ke tempat yang lain. Nah, contoh di sini saya akan coba koneksikan ke bagian atau ke database yang ada di Supabase ya. Di sini saya copy dulu URI-nya. Kita masukin ke INV, teman-teman. Kita coba copy. Saya kasih dulu label ini localhost database. Nah, di sini adalah Supabase database ya. Oke, ini kita bisa coba copy ya kan. Nah, masukin ke sini. Jangan lupa yang atas kita komen dulu karena kita tidak untuk connect kedua database ya teman-teman. Jadi ini hanya mendemokan misalnya teman-teman pakai Supabase ya atau tempat lainnya. Teman-teman tinggal masukkan URI-nya, jangan lupa password. Di sini saya akan coba generate password ya, reset dulu. Generate password, saya copy, saya reset. Oke, di sini saya akan ganti ya. Sip. Nah, sebelum saya db push, kita lihat dulu teman-teman ya, di database ini dia kosong ya, no tables available ya kan. Kita akan coba db push lagi. Ya, kita akan coba db push ke database-nya Supabase. Oke. npx prisma db push.
Oke, teman-teman di sini udah sinkron, udah database ya. Kita coba refresh. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sekarang udah ada yang namanya table post dan juga users ya. Nah, dilihat bahwa usersnya di sini huruf U-nya kecil karena ada fungsi atau perintah atribut tadi di sini ya, map-nya ya, name-nya users. Oke, kita sudah coba koneksikan ya teman-teman antara di lokal dan juga di Supabase ya. Sebenarnya hanya mencontohkan saja, jadi teman-teman bisa menggunakan tempat database lainnya selain lokal ataupun Supabase ya. Kalau kemarin yang saya demokan di Railway atau di Fly. Oke, selanjutnya kita akan coba install Tailwind. Tailwind mah tidak terlalu ini teman-teman ya, tidak terlalu sulit. Kita coba copy aja. Ya kan, kita ikutin, tinggal copy aja. Jadi ya karena dokumentasinya sudah cukup bagus ya, sudah cukup jelas, jadi teman-teman tinggal buka dokumentasi terus ikuti step-stepnya ya kan. Tinggal copy, kopas. Oke, nah ini adalah kita nge-generate, ada post CSS, ada juga Tailwind config ya. Terus yang kedua kita Tailwindnya kita edit bagian kontennya ya. Oke. Terus di bawahnya kita masukkan ke global CSS. Oke, globalnya sudah diimport ya di app.js. Kita masukkan saja. Dan yang kedua, kalau misalnya udah, kita akan coba npm run dev. Oke. Localhost 3000. Oke ya, udah bisa. Kita cek dulu apakah Tailwind-nya sudah terinstall dengan cara kasih teks hello world di index.js ya. Di sini kita akan coba dulu ganti semuanya. Hello world ya. Sip. Kita coba inspect apakah ininya sudah termasuk ya teman-teman. Oke, ini udah masuk ya. Teks 3XL, font bold, underline. Kita lihat di bagian stylenya udah ada font bold dari global CSS, teks 3XL dan lain-lainnya ya. Oke teman-teman, jadi Tailwind-nya sudah kita install, Prisma-nya juga sudah ya kan. Kita sudah bisa connect ke bagian ke bagian database-nya ya kan, dengan menggunakan tadi ya library Prisma. Sebenarnya ini belum connect ya teman-teman. Kita udah bikin koneksi ke database, tapi kita belum bikin library untuk create, untuk update, untuk dan lain-lainnya ya kan. Itu insya Allah akan dibahas di episode selanjutnya. Oke, teman-teman, begitu dulu dari instalasi ya. Jadi kita udah install Next.js, juga ditambah koneksi ke Postgre ya. Nanti yang akan saya gunakan, kayaknya saya akan gunakan yang ke Supabase saja teman-teman ya, supaya lebih mudah nge-view-nya langsung di browser. Bisa juga sih dengan Prisma Studio. Nah, selanjutnya di bagian tadi juga kita udah install Tailwind teman-teman ya, sudah running. Ini akan saya coba push ke GitHub saya dulu. Oke, teman-teman, segitu dulu terkait instalasi dari project yang akan kita bikin. Terima kasih dan semoga bermanfaat.